Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Fintech. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai layanan keuangan online oleh Askrindo Insurance. Next. Adapun kelompok kami yang beranggotakan Ahmad Ilham, Dea Awaliyah, saya sendiri Sela Monika, dan Zetira Taufik. Poin pembahasan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu nama dan pengertian layanan keuangan online, fungsi dan layanan keuangan online, kategori berdasarkan What Classification, dan Business Model Canvas atau BMC. Untuk poin pertama mengenai nama dan pengertian layanan keuangan online akan disampaikan oleh rekan saya Ahmad Ilham. Kepada Ahmad Ilham dipersilakan. Baik, terima kasih Sela. Selanjutnya saya akan memaparkan untuk poin nama dan pengertian layanan keuangan online. PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo adalah sebuah perusahaan milik negara atau biasa disebut BUMN yang bergerak di bidang jasa asuransi atau penjaminan. Askrindo Insurance menawarkan produk asuransi yang terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu ada asuransi umum, asuransi finansial, dan yang terakhir ada asuransi syariah. Oke, next. Layanan keuangan online dari PT Askrindo yaitu layanan insurance. Jadi produk asuransi bisa diperoleh secara online, yang artinya nasabah bisa lebih mudah memperoleh asuransi tanpa pihak perantara seperti agen. Next. Semua keperluan untuk urusan asuransi yang dulu berjalan secara konvensional kini bisa dilakukan lewat internet atau menggunakan aplikasi yang bisa diakses melalui perangkat yang telah terhubung ke internet. Bisa melalui komputer atau PC maupun gadget atau smartphone. Next. Saat ini perusahaan asuransi bahkan menaruh fokus lebih untuk mendistribusikan produk asuransinya secara digital. Tren yang sangat positif ini sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan, bahkan membuat produk di Indonesia menjadi meningkat. Oke, next, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Sela. Oke, terima kasih Ahmad Ilham. Untuk poin berikutnya mengenai fungsi layanan keuangan online akan disampaikan oleh saya pribadi. Yang pertama ada pembelian tanpa paksaan. Semua informasi yang kita butuhkan ada di situs penyedia asuransi sehingga kita bisa mempelajari setiap informasi secara detail. Yang kedua, premi lebih murah. Perkembangan teknologi digital membuat banyak biaya bisa dihapuskan, seperti komisi untuk agen asuransi. Hal ini membuat premi asuransi online menjadi lebih murah daripada asuransi biasa. Namun, manfaat yang kita dapatkan tidak kalah hebat meskipun harganya lebih murah. Kita bisa mengatur premi bulanan asuransi online sesuai dengan pemasukan dan pengelolaan keuangan kita. Yang ketiga, ada banyak pilihan manfaat asuransi. Kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi secara online. Begitu juga dengan pilihan produk dan manfaat asuransi tersedia. Apalagi jika kita tidak hanya membeli asuransi untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga. Mungkin kita juga membutuhkan lebih dari satu jenis proteksi dengan asuransi online. Kita bisa membuat kombinasi produk atau manfaat asuransi online sesuai dengan kebutuhan kita. Pada akhirnya, kita diuntungkan karena mendapatkan manfaat proteksi asuransi paling optimal. Yang berikutnya ada pembelian yang praktis dan mudah. Cukup dengan membuka laptop atau smartphone, lalu terhubung ke internet, kita bisa membeli asuransi online. Praktis sekali, tidak perlu menanggung jam kerja untuk melakukan pembelian. Kita bisa membeli asuransi kapanpun, bahkan di malam hari. Kita juga tidak perlu mengisi formulir di atas kertas ataupun melakukan MCU atau medical check-up. Yang berikutnya, proses beli dan klaim lebih cepat, seperti proses belanja fashion di marketplace. Proses
pembelian asuransi online juga cepat. Setelah memiliki asuransi online pun, proses klaim juga cepat. Semua dilakukan secara online. Kita tidak perlu lagi mengirimkan dokumen kertas ketika mengajukan klaim. Semua komunikasi antara kita dan perusahaan asuransi juga dilakukan secara online. Pembelian lebih aman. Data-data kita tidak perlu diserahkan ke perantara seperti agen karena kita mengisi sendiri secara online. Artinya, proses pembelian asuransi online lebih aman. Namun, kita perlu memastikan bahwa penyedia asuransi online yang akan kita beli sudah berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang terakhir, tersedia layanan call center. Meskipun tidak ada agen asuransi yang menjadi perantara kita dengan perusahaan asuransi, penyedia asuransi online menyediakan layanan call center. Kita bisa mendapatkan informasi tambahan yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga bisa menghubungi call center agar kita dibantu dalam memilih produk asuransi yang cocok. Bantuan call center juga bisa diandalkan dalam proses klaim asuransi. Next. Sekian pemaparan dari saya. Untuk poin berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Setira Taufik. Kepada Tira dipersilakan. Ya, terima kasih, Sela. Jadi, PT Asuransi Kredit Indonesia atau PT Askrindo merupakan salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak dalam asuransi dan penjaminan. Tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi, bangsa dan negara Republik Indonesia. PT Askrindo ini berdiri tanggal 6 April 1971, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 per 1971 tanggal 11 Januari 1971 untuk mengemban misi dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kemudian poin selanjutnya yaitu WAT classification. Berdasarkan WAT classification PT Asuransi Kredit Indonesia atau PT Askrindo, yaitu dikategorikan sebagai perusahaan insurans. Kemudian saya kembalikan kepada Asel. Oke, terima kasih Tira atas pemaparan materinya. Untuk poin berikutnya mengenai model bisnis kanvas dari PT Askrindo akan disampaikan oleh rekan saya, Dea Awalia. Kepada Dea dipersilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada bisnis model kanvas. Di sini ada partnership and collaboration, yaitu ada Bank BPD, Bank Swasta, Bank BPR, Bank Himbara, Institusi Keuangan Non-Bank, PT Berasosiasi Nasional Indonesia, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, PT Askrindo Mitra Utama. Ada juga project and activities-nya yaitu promosi, pertanggungan, pengembangan aplikasi. Ada resort and systemnya itu ada SDM, izin dan legalitas. Untuk produk and service-nya ada asuransi finansial, asuransi umum, pelayanan. Customer experience-nya aplikasi yang user-friendly, pelayanan yang lengkap. Untuk channelnya yaitu sosial media, artikel, galeri, dan clipping, website. Untuk marketnya, individu, UMKM, perusahaan, lembaga perbankan, lembaga non-perbankan, dan tempat rekreasi. Untuk cost investment-nya itu ada beban gaji, penyewaan server, operator kantor, dan untuk revenue sistemnya itu penagihan prime dan reinvesting prime. Oke. Next. Sekian apa yang bisa kami paparkan mengenai layanan jasa keuangan online, mengenai PT Askrindo Assurance. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.